teacher. Shalom S7. Hari ini bersama Miss Kori kita akan review untuk materi yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya, yaitu tentang pecahan. Nah, ini akan menjadi bahan untuk kalian mengikuti penilaian tengah semester pada minggu depan. Oke, jadi tetap disimak ya pembelajarannya, tidak usah di skip. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Saat kita berdoa, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, Tuhan memimpin pelihara kami dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kami akan belajar bersama. Tuhan tolong kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah kalian sudah paham kan? Sudah tahu juga jenis-jenis pecahan itu ada berapa? Ada 4 ya, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke, nah sekarang kita akan belajar untuk melihat kembali bagaimana mengubah pecahan-pecahan tersebut. Misalnya dari pecahan biasa ke campuran, atau sebaliknya, pecahan desimal ke persen, atau sebaliknya. Nah, kita akan kembali mereview hari ini. Oke? Nah, yang pertama adalah kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke. Nah, misalnya kita punya soal 3/2/9. Nah, ini adalah pecahan campuran ya. Nah, kita akan ubah ke pecahan biasa. Nah, masih ingat kan? Kita akan kalikan 9 dengan 3. Kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat yang ada di depan, lalu kita tambahkan dengan pemilah. Jadi 9 dikali 3 ditambah 2. Nah, per 9-nya tetap ikut ya. Ini tidak boleh berubah. Kemudian kita kalikan 9 dikali 3 sama dengan 27. Ditambah 2, 29 per 9. Nah, jadi pecahan biasa dari 3/2/9 adalah 29 per 9. Nah, bagaimana kalau sebaliknya kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Masih ingat kan? Kita pakai ini aja ya. Nah, caranya adalah kita bagi dengan menggunakan pembagian bersusun ya. Sini 29 dibagi dengan 9. Nah, kita akan mencari angka berapa yang kita kali 9 mendekati 29. 3 ya, 3 kali 9 27. Nah, sisanya berarti 2 ya. Nah, 3 ini, hasil pembaginya ini akan menjadi bilangan bulat di depan, yaitu 3. Oke, 3, kemudian sisanya ini 2 akan menjadi 9. Nah, kemudian tetap penyebutnya tetap 9 ya. Nah, sama kan? Oke, itu untuk pecahan campuran ke pecahan biasa dan sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan campuran ke persen? Oke. Pecahan campuran ke persen ya. Nah, kita punya angka misalnya 4/7/5. Oke, 7/5. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita ubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa ya. 5 dikali 4 sama dengan 20 tambah 7, 27 per 5. Nah, ini berapa persen? Caranya masih ingat kan? 27 per 5. Nah, kita karena persen itu artinya per 100, berarti kita akan mencari mengubah pecahan ini menjadi 100 ya.
100. Berapa kira-kira? Ya, 27 per 5 yang kita tulis lagi. Kita kalikan dengan 20 ya. 20. Nah, ingat kalau penyebutnya dikali 20, dia juga harus dikali ke 20 pembilangnya. Dikali 20. Nah, 5 dikali 20 kan 100. 27 dikali 20 sama dengan 540. 540 per 100 sama dengan 540%. Gampang kan? Masih ingatlah gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang dari persen ke desimal. Oke. Persen ke desimal, misalnya kita punya soal 225%. Ya, nah ini kan sama dengan 225 per 100. Nah, kita akan ubah ke pecahan desimal. Nah, pertama-tama apa yang kita lakukan? Ya, kita akan menyederhanakan dulu ya ini ya. Nah, ini kita bagi. Kalau kalian mendapatkan angka yang bisa langsung paling sederhana boleh. Nah, sekarang Skory mau bagi dengan bagi 5 dulu ya. Bagi 5. Oke. Nah, Skory akan bagi dulu ya. Bagi 5. 225 bagi 5 sama dengan 45 per 100 dibagi 5 20. Ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 5 lagi ya. 45 dibagi 5 sama dengan 9 per 9 dibagi 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4. Nah, ini adalah pecahan paling sederhana ya, dari 225 per 100. Kemudian kita tinggal bagi, kita ubah ke dalam pecahan desimal, yaitu dengan cara kita pakai pembagian bersusun ya. 9 dibagi 4. Nah, kita kalikan yang mendekat 9 2. Oke. 9 kurang 1, 9 kurang 8 1. Kemudian kita coba lagi ya, dengan 8 misalnya 8, 10 kurang 8 2. Pertama 0, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, jadi pecahan atau desimal dari persen 225% adalah 2,25. Oke, selanjutnya kita akan kembali mereview bagaimana kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan. Oke. Nah, saya akan kasih beberapa contoh ya. Misalnya 25 per 3 ditambah dengan 4 per 7. Oke. Nah, ini kan pecahan campuran dan pecahan biasa. Kita ubah ya ke pecahan biasa ya. Jadi 2 kali 2 6 tambah 5 11. 11 per 3 ditambah 4 per 7. Nah, ini kan nggak bisa kita langsung jumlahkan ya, karena penyebutnya berbeda. Oke, jadi kita akan samakan penyebutnya. Seperti di sini penyebutnya adalah 21 ya. 21 kita bagi 3 sama dengan 7 kali 11 77 ditambah 21 dibagi 7 3 kali 4 12. Nah, hasilnya adalah 89 per 21. Oke, sejauh ini mengerti ya. Nah, kalau pengurangan sama saja, kita tinggal mengubah tandanya aja di sini. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Tapi kita akan melihat kalau misalnya kita kurang, berarti di sini kita tidak kurang. 77 dikurang 12.
21 ya. Sama dengan 77 dikurang 12 dengan 65/21. Nah, jadi 25/3 ditambah 4/7 sama dengan 89/21. Nah, sedangkan kalau dikurangi 25/3 dikurang 4/7 sama dengan 65/21. Nah, ingat kalau ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Oke. Salah ya, bisa memahami ya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah kalau misalnya kita punya soal seperti ini. Satu 2/7 ditambah dengan 3/4/3 dikurangi 3/5/7. Nah, ini sekaligus ya, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Oke. Nah, kita punya dua cara di sini. Yang pertama, kita bisa mengubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa, lalu nanti kita kerjakan, operasikan seperti yang pertama tadi kan, yang sebelumnya contoh sebelumnya. Nah, kemudian cara yang kedua kita operasikan dulu nih, yang bilangan bulatnya 1 ditambah 3 dikurangi 3. Lalu kita operasikan juga pecahannya 2/7 ditambah 4/3 dikurang 5/7. Nah, kemudian kita akan sama, nanti kita samakan penyebutnya dulu ya. Nah, ini kan 1 ditambah 3, 4 dikurang 3, 1 ya. Ini hasilnya 1. Kita taruh sini dulu. Kemudian ini kita operasikan. Penyebutnya sama, yaitu 21. 21 dibagi 7, 3 kali 2, 6. Kemudian kita tambah 21 dibagi 3, 7 kali 4, 28. Kemudian kita kurangi 21 dibagi 7, 3 kali 5, 15. Oke, berarti ini sama dengan 1. Jangan lupa ya, sini yang 1. 6 ditambah 28 sama dengan 28 sama dengan 34 dikurangi 15 sama dengan 19 ya. 19/21. Nah, inilah hasilnya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah tandanya kurang, tambah atau kurang, dan kita samakan penyebutnya. Oke, jauh ini bisa memahami ya untuk hari ini ya. Nah, ini kan penjumlahan dan pengurangan pecahan ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Selanjutnya yang terakhir kita akan mereview kembali bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Oke. Nah, misalnya kita punya soal 23,7 ditambah 12,05. Nah, gampang ini kan ya. Kita akan menggunakan cara penjumlahan tersusun. 23,7 dikurangi 12,05. Oh, sorry, ditambah ya dulu ya. Nah, ingat, yang perlu kita ingat adalah peletakan tanda komanya. Tidak boleh keliru ya, dia itu harus sejajar. Tidak boleh misalnya 23,7, kemudian misalnya di sini 12,05. Tidak seperti itu ya. Nah, 5 7 tambah 0 7. Oke, 3 tambah 2 5. 2 ditambah 1 sama dengan 3.
Jangan lupa polanya ya. Nah, ini hasilnya 35,75. Nah, kalau pengurangan gimana? Sama aja ya. Kita pakai juga pengurangan dengan pengurangan bersusun. Kita pakai angka aja ya. 23,7 dikurangi 12,05. Kurang ya. Nah, ini kan tidak ada angka di atas ya, kita pinjam. Jadi 5, 10 kurang 5, 5. Kemudian karena ini sudah dipinjam, jadi sisa 6. 6 kurang 0, 6. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 1, 1. Jangan lupa pakai. Oke. 11,65. Jadi jelas ya di sini ya, yang perlu kita perhatikan adalah untuk operasinya dia tambah atau kurang, kemudian meletakkan komanya sini. Oke, sejauh ini bisa paham ya. Nah, sampai di sini dulu untuk review kali ini. Hari Kamis besok masih akan ada review kembali tentang pelajaran lanjutan dari pecahan ini. Oke. Nah, jadi kalian bisa melatih diri kalian di rumah. Kalian bisa mencari soal yang sesuai dengan contoh-contoh yang Miss Kori berikan tadi, ataupun kalian mencoba untuk membuat soal sendiri. Bisa, lalu kalian kerjakan, lalu kalian latihan untuk menjawabnya, supaya pada saat ujian nanti, ya bukan hanya pada saat ujian ya, tapi kalian bisa benar-benar mengerti bagaimana caranya. Oke? Nah, kita akan menutup review kita hari ini, pembelajaran matematika. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk hari ini bisa belajar ya Tuhan. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa belajar. Kami juga berdoa untuk mereka, semoga mereka mendapatkan pendidikan yang layak ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini, semoga kami bisa mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. See you and God bless you, X Level. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, oke?